Halo Sobat Sehat, yuk ketahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pasien terpasang alat-alat medis. Alat medis yang terpasang pada pasien akan dilakukan dengan kebutuhan, fungsi alat, dan kondisi pasien. Agar proses perawatan dapat efektif dan efisien, pasien dan penunggu perlu memperhatikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada alat medis yang terpasang. Alat medis yang sering terpasang pada pasien rawat inap yaitu infus, terapi oksigen, NGT, kateter, siring pump. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah infus. Infus adalah terapi yang bertujuan untuk mensuplai cairan ke dalam tubuh berupa obat, vitamin, maupun cairan elektrolit melalui pembuluh darah vena. Pasien harus menjaga tempat penusukan infus agar tetap bersih dan kering. Beritahu petugas apabila nyeri bertambah pada bagian penusukan, infus tidak menetes, keluar darah pada selang infus lepas atau tercabut, terdapat reaksi alergi setelah cairan atau obat ke pembuluh darah. Pasien dan penunggu dilarang mengubah dan mengatur kecepatan tetesan infus sendiri. Apabila infus tidak lancar menetes, beritahu petugas dengan menekan tombol bantuan. Dilarang menempatkan botol atau plafon infus lebih rendah dari dada. Gunakan tiang infus untuk memudahkan membawa infus dan menjaga botol infus lebih tinggi dari dada. Yang kedua adalah terapi oksigen. Terapi oksigen merupakan pemberian oksigen melalui alat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh pasien. Terapi oksigen di ruang rawat inap diberikan menggunakan manometer dan humidifier serta selang dan masker oksigen. Beritahu petugas bila udara atau aliran oksigen tidak terasa, kondisi pasien bertambah sesak, dan jika selang oksigen lepas. Pasien dan penunggu dilarang mengubah dan mengatur kecepatan aliran oksigen sendiri. Beritahu petugas apabila pasien bertambah sesak atau oksigen tidak terasa. Yang ketiga adalah nasogastric tube atau NGT. NGT merupakan selang yang terpasang melalui lubang hidung hingga ke lambung yang berguna sebagai akses pemberian nutrisi bagi pasien yang tidak mampu makan melalui mulut dan atau untuk mengevaluasi isi lambung pasien. Perhatikan batas pemasangan selang pada sekitar hidung. Segera lapor petugas bila selang tercabut atau tidak terpasang sesuai penamaan. Beritahu petugas bila pasien mual atau muntah. Minta bantuan petugas saat akan memasukkan makanan atau cairan ke selang NGT. Jaga kebersihan mulut pasien dan bersihkan spet NGT setelah dipakai. Pastikan ujung selang NGT selalu dalam keadaan tertutup. Pasien dilarang mencabut selang NGT sendiri, membuka ujung selang NGT tanpa pengawasan petugas, memasukkan bedak padat ke selang NGT. Yang keempat adalah kateter atau selang pipis. Kateter adalah sebuah selang lentur yang digunakan untuk mengeluarkan air kencing pada kantong kemih bagi pasien yang memiliki hambatan untuk buang air kecil secara normal. Saat terpasang kateter, beritahu petugas bila kantong urin penuh. Beritahu petugas bila nyeri bertambah pada tempat pemasangan selang. Pastikan kantong urin lebih rendah dari kantong kemih dan perut. Saat terpasang kateter, pasien dilarang mengejar untuk buang air kecil, mencabut dan menarik selang kateter, membiarkan ujung kantong urin terbuka, menekuk selang kateter tanpa pengawasan petugas. Berikut adalah cara membuka dan menutup salah satu contoh kantong urin. Pastikan kantong urin selalu dalam keadaan tertutup. Yang kelima adalah siring pump. Siring pump merupakan alat yang digunakan untuk mendorong alat suntik yang berisi obat secara otomatis, sehingga obat dapat diberikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ke dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan pasien. Pasien dilarang mencabut selang pada siring pump, mengubah atau mengatur settingan dosis obat pada siring pump, melepas alat siring pump sendiri, menekuk selang siring pump. Bila alarm siring pump berbunyi, pasien dan penunggu dilarang mengotak-atik siring pump sendiri. Beritahu petugas dengan cara menekan tombol bantuan. Demikian video edukasi kali ini. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat, salam Jawara.